Pemirsa, video warga memergoki dugaan penyelewengan ratusan karung beras bantuan pangan pemerintah di Kabupaten Lampung Tengah viral di media sosial. Dalam hasil rekaman, sejumlah warga terlihat mengamankan mobil berisi beras berlabel bantuan pangan dan ratusan kardus yang diduga berisi sembako. Ratusan karung beras berukuran 10 kg yang diduga berasal dari program bantuan sosial ini terlihat diturunkan dari mobil dan disusun di sebuah ruangan salah satu sekolah di wilayah Tulang Bawang Barat, Lampung. Warga yang memergoki aksi ini meminta untuk memberhentikan aktivitas tersebut karena dinilai tidak tepat sasaran. Terlebih ratusan karung beras bantuan ini didistribusikan keluar wilayah Desa Gunung Agung, Lampung Tengah. Praktik dugaan penyelewengan beras bantuan pangan pemerintah ini bukan pertama kali terjadi. Menurut warga, diduga aksi penyelewengan beras bansos ini sudah 4 kali terjadi dan sangat merugikan masyarakat. Diduga sebanyak 4 ton beras bantuan pangan ini diduga dijual oleh Oknum Lurah Gunung Agung dengan harga Rp90.000 per karungnya. Pihak pondoknya menjawab tegas bahwa dia beli barang itu, beli dari Lurah Kampung Gunung Agung di Kertangunya. Pihak pondok itu dia belinya dengan nilai Rp90.000 per sak. Setiap ada bansos semuanya tidak dibagi, dijual oleh kepala kampung Gunung Agung. Jadi saya minta tolong untuk pihak terkait, baik dari kepolisian, Pemda setempat, agar bisa menindaklanjuti masalah ini. Namun saat dilakukan konfirmasi terkait adanya video viral ini, Oknum Kepala Desa Gunung Agung tidak dapat dihubungi awak media. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Pemirsa, tower provider di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat roboh. 2 pekerja tewas, 5 lainnya luka, dilarikan ke rumah sakit setempat. Penyebab robohnya tiang penyanggah tower diduga akibat gagal konstruksi. Tower provider yang berada di Jalan Mistar Raya Kafling Bumi Indah Sejahtera Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat roboh saat dalam pekerjaan. 2 dari 7 orang pekerja tewas, sementara 5 pekerja lainnya mengalami luka-luka dan telah dievakuasi warga ke rumah sakit setempat. 1 pekerja tewas tertimpa beton penyangga tower, sementara 1 pekerja lain tewas di rumah sakit usai dievakuasi. Penyebab rubuhnya tiang penyangga tower provider ini diduga karena gagal konstruksi. Proses evakuasi yang korban selamat sempat ada kesulitan nggak, Bang? Untuk korban selamat sempat juga, tapi alhamdulillah bisa kita laksanakan. Tadi kalau yang korban selamat itu tertindih apa, Bang? Tertindihnya hanya terperangkap di dalam itu. Di dalam apa namanya? Dalam beton. Selanjutnya kini kasus masih dalam penyelidikan petugas Polsek Tambun Selatan dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi Anyus melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap motif mutilasi wanita yang jasadnya ditemukan dalam koper di Ngawi, Jawa Timur. Pelaku merupakan suami siri korban yang tega membunuh lantaran sakit hati dan juga cemburu terhadap korban. Pria berinisial RTH, warga Tulung Agung, Jawa Timur ini hanya tertunduk saat digiring anggota Jatanras Polda Jawa Timur Senin siang. Tersangka merupakan pelaku pembunuhan sadis terhadap UK, perempuan 2 anak warga Blitar yang jenazahnya dimutilasi. Kasus ini mencuat setelah warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi, menemukan koper warna merah berisi potongan tubuh manusia pada Kamis 23 Januari 2025 lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pelaku menghabisi korban dengan sadis dilatar belakangi rasa cemburu karena korban juga dekat dengan pria lain. Selain itu, tersangka sakit hati karena korban sering menyinggung keluarga pelaku dengan melontarkan kata yang tak semestinya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka ini juga memiliki seorang anak perempuan, di mana korban ini pernah berucap kepada tersangka bahwa korban mendoakan kalau nanti sudah besar anaknya ini menjadi, mohon maaf, TSK. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita beberapa barang bukti, diantaranya pisau dapur untuk memotong tubuh korban, tali tampar, serta tas koper untuk membuang potongan tubuh korban. Polisi juga menyita mobil yang digunakan pelaku untuk membuang potongan tubuh korban,
1 unit mobil korban yang dijual pelaku, serta mobil sedan hitam yang dibeli pelaku hasil dari penjualan mobil korban. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sebelumnya, pelaku mutilasi wanita yang jasadnya ditemukan dalam sebuah koper di Ngawi telah ditangkap polisi. Pelaku ternyata merupakan suami siri korban. Satreskrim Polres Ngawi dan Jatanras Polda Jatim menangkap pelaku pembunuhan dan mutilasi wanita yang jasadnya ditemukan dalam koper di Ngawi, Jawa Timur. Saat ditangkap di kawasan Madiun, pelaku sedang mengendarai mobil dari arah Ponorogo. Setelah ditangkap, ia mengungkapkan lokasi lain di mana bagian tubuh korban dibuang. Potongan kaki dibuang di Jalan Raya Sampung, Ponorogo, dan kepala di Jalan Raya Watulimo, Trenggalek. Tim forensik mengungkap bagian kaki terpotong 3, 2 bagian lutut ke bawah dan 1 bagian di atas lutut. Berhasil mengidentifikasi hal tersebut melalui metode pengenalan sidik jari dan juga dengan bantuan alat rekognisi yang disebut dengan MAMBIS. Kemudian hal itu juga diperkuat dengan keterangan dari keluarga korban yang membenarkan ciri-ciri fisik maupun aksesoris. Setelah penangkapan pelaku, polisi gelar olah TKP di salah satu hotel di Kediri, Jawa Timur. Dengan kawalan ketat petugas, pelaku dihadirkan dalam olah TKP untuk melengkapi proses penyelidikan. Polisi membawa sejumlah benda dari kamar hotel sebagai barang bukti. Setelah olah TKP selesai, pelaku langsung dibawa ke Mapolda Jawa Timur. Tim iNews melaporkan.